Pemirsa, proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hingga hari ke-9 pasca pemungutan suara 14 Februari, data suara resmi yang sudah masuk ke KPU tercatat 75,26%. Penghitungan hasil pencoblosan suara calon wakil rakyat hanya tinggal beberapa persen lagi. Sejumlah calon wakil rakyat ada yang pesta pora karena lolos dalam berkontestasi. Namun, ada juga yang kecewa karena gagal dalam pemilu kemarin. Perolehan suaranya tidak memenuhi kuota calon legislatif. Parahnya, kekecewaan sampai pada gangguan kejiwaan seperti yang dialami oleh seorang bapak paruh baya di Cirebon, Jawa Barat. Ia harus menjalani terapi kejiwaan di Padepokan Al-Bustomi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pria parubaya itu terus meracau agar caleg yang diusungnya segera dilantik. Tidak hanya itu, untuk memenangkan jagonya, ia tak segan-segan memberikan bantuan materi. Kekecewaan, marah tim sukses para calon legislatif pun terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Beredar di dunia maya video di mana sejumlah orang mengangkut kembali bantuan paving block di beberapa titik di Jalan Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Orang-orang tersebut disinyalir sebagai tim sukses caleg yang kecewa jagonya kalah. Kejadian inilah yang tidak harus terjadi pada kontestasi pemilu di tanah air. Terbukti atas keberhasilan komedian Alfiansa Bustomi alias Komeng. Suara yang diperoleh Komeng tembus hingga 1,5 juta lebih. Komeng mengaku tidak pernah melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Mungkin orang menilainya sosialisasi kali ya. Saya kan hampir off air tuh, ya off air aja dibanyakin, kan keliling juga tuh, keliling. Ya cuman asal ngeliat aja si Komeng masih ada nih, gitu aja sih saya menilainya gitu. Jadi nanti saya mencalonkan, nanti saya hampir nggak pernah sih, cuman dibanyakin off air aja waktu itu. Jadi kampanye malah dibayar gitu. Dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Barat, komedian yang dekat dengan Adul dan Daus Mini ini pun dipastikan lolos sebagai senator. Tidak hanya Komeng, seorang pria asal Wonogiri, Jawa Tengah pun tak disangka dirinya memperoleh suara terbanyak. Suaranya mengungguli kandidat lainnya. Kuku Haryanto merupakan pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan keliling kampung dan pasar. Tidak disangka, keprihatinannya atas seni jalan itu pun membawanya pada kontestasi caleg Dapil 1 Wonogiri. Kuku berhasil meraih suara tertinggi daripada rekan-rekannya dan mampu mendongkrak suara Partai Demokrat hingga 2.385 suara. Keberhasilan Komeng dan pengamen asal Wonogiri itu sebagai bukti cara-cara politik uang atau politik transaksi sudah tidak efektif lagi. Pemilu legislatif pada dasarnya tidak perlu menggunakan atau mengedepankan politik uang atau politik transaksional ataupun yang namanya beli suara seperti itu. Partisipasi semu melalui vote buying itu sangat tidak mendidik dan ternyata merugikan kita semua. Buktinya kelimpahan suara yang juga bisa didapatkan melalui cara-cara yang unik, cara-cara yang nyeleneh, cara-cara yang lucu, sehingga bisa menggoda pemilih untuk memenangkan calon. Nah, ini yang seharusnya dikedepankan. Maka calon-calon itu harusnya menampilkan apa adanya, menampilkan gitu ya, tidak hanya popularitasnya tapi juga kesungguhannya, kejati diriannya, itu yang penting.
Siti Zuhro menambahkan, pemilu yang akan datang harus mampu memutus vote buying masyarakat tidak lagi menjadi objek dari caleg-caleg yang hanya mengedepankan uang semata. Tim TV One mengabarkan. Pasca pelaksanaan pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi bagi 1.496 TPS untuk menggelar pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, serta susulan. 1.496 TPS itu terdiri dari 780 TPS yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, kemudian 132 TPS pemungutan suara lanjutan, serta 584 TPS pemungutan suara susulan. Rekomendasi Bawaslu RI itu harus dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Menurut anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.